Halo semuanya, selamat datang di channel DDC Dunia Dalam Cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ia juga berencana untuk berpartisipasi sebagai investor dalam proyek bandar baru di IKN. Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela kunjungan ke Embung MBH di kawasan IKN, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak hanya akan melanjutkan proyek pembangunan IKN Nusantara, tetapi juga akan berupaya mempercepat penyelesaian mega proyek tersebut. Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan, ujar Prabowo dengan nada mantap dan penuh keyakinan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan dari tekad pribadinya untuk membawa visi pembangunan Indonesia ke arah modernisasi dan efisiensi. Dalam kapasitasnya sebagai pengusaha sekaligus calon kepala negara, Prabowo menyematkan dirinya sebagai salah satu investor utama dalam proyek bandar baru ini. Hal tersebut menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan pribadi dan profesionalnya dalam wujud nyata pembangunan IKN. IKN Nusantara merupakan inisiatif ambisius pemerintah untuk mendirikan ibu kota baru yang akan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Proyek ini terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan dirancang dengan konsep kota hijau, ramah lingkungan, serta didukung oleh teknologi canggih guna meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Perpindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini mengalami permasalahan padat penduduk, kemacetan, dan kerawanan bencana. Visi strategis dari pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional dan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Kunjungan Prabowo ke Embung MBH di kawasan IKN tidak hanya sekadar agenda politis, melainkan juga merupakan simbol nyata dari komitmen terhadap masa depan proyek tersebut. Embung MBH sendiri merupakan salah satu fasilitas pendukung yang dirancang untuk mengelola sumber daya air dengan efisien, serta mendukung pengendalian banjir di masa mendatang. Lokasi strategis ini dipandang sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan infrastruktur di IKN. Dengan menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi tersebut, Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia memahami secara mendalam setiap aspek teknis dan operasional yang diperlukan dalam pembangunan ibu kota baru. Para insinyur dan petugas lapangan yang ditemui dalam kunjungan tersebut menyampaikan antusiasme tinggi terhadap prospek IKN. Mereka menilai bahwa kehadiran Prabowo sebagai calon pemimpin sekaligus investor dapat menjadi pendorong utama dalam percepatan penyelesaian proyek. Diskusi informal yang terjadi di lokasi pun menyiratkan adanya sinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, sehingga terjalin kerjasama yang lebih erat dalam mewujudkan visi pembangunan IKN. Komitmen Prabowo dalam melanjutkan proyek IKN Nusantara mendapat sambutan beragam dari kalangan politisi dan pengamat. Di satu sisi, banyak pihak yang menyambut positif inisiatif ini sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat integritas pembangunan nasional. Dengan latar belakang pengalamannya sebagai pengusaha dan mantan perwira militer, Prabowo diyakini memiliki kapasitas untuk mengelola proyek besar dengan prinsip manajemen yang disiplin dan visioner. Di sisi lain, sejumlah pengkritik menyuarakan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih antara kepentingan politik dan bisnis. Sebagai investor dalam proyek IKN, Prabowo harus mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas guna menghindari konflik kepentingan. Isu-isu terkait pembiayaan, pengadaan lahan, dan dampak lingkungan menjadi sorotan utama yang harus dijawab dengan kebijakan yang tegas dan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Pemerintah dan partai pendukung Prabowo diyakini telah menyiapkan mekanisme pengawasan agar investasi pribadi tidak mengganggu kepentingan publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Pengamat politik menekankan bahwa keberhasilan implementasi IKN akan menjadi tolok ukur penting bagi masa depan pembangunan Indonesia. Keberadaan ibu kota baru diharapkan dapat mendistribusikan kekuatan ekonomi dan administratif secara lebih merata ke wilayah timur, sehingga mengurangi ketimpangan antar wilayah yang selama ini menjadi permasalahan kronis di Indonesia. Dengan demikian, komitmen Prabowo untuk mempercepat proyek IKN bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur, melainkan juga cerminan dari upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemerataan pembangunan. Dalam wacana pembangunan IKN, inovasi teknologi menjadi salah satu pilar utama.
Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan smart city sebagai landasan pengembangan ibu kota baru. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, Internet of Things, IoT, dan sistem manajemen data canggih, IKN diharapkan akan menjadi kota yang efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi percepatan pembangunan IKN juga melibatkan kerjasama dengan berbagai investor dan pemangku kepentingan dari sektor swasta. Investasi langsung yang ditanamkan oleh Prabowo sendiri merupakan sinyal positif bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Rencana pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan tol, jembatan, jaringan listrik, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan, disusun dengan mengutamakan kecepatan tanpa mengorbankan kualitas. Para ahli teknologi dan perencana kota telah mengusulkan beberapa konsep inovatif untuk IKN, seperti penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi pintar, dan desain bangunan yang ramah lingkungan. Implementasi konsep-konsep tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan. Proyek IKN Nusantara memiliki potensi dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan menggerakkan roda ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dengan adanya konsentrasi investasi besar dan pembangunan infrastruktur modern, diharapkan akan terjadi pergeseran ekonomi dari pusat-pusat tradisional menuju daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Dari segi sosial, pembangunan IKN juga membawa harapan baru bagi masyarakat setempat. Program pelatihan dan pendidikan vokasional telah disiapkan agar warga lokal dapat turut serta dalam berbagai proyek pembangunan. Pemerintah berupaya mengintegrasikan masyarakat dalam proses pembangunan melalui berbagai forum konsultasi dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini diyakini dapat meminimalisir gesekan sosial dan memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat setempat. Namun, di balik segala potensi positif tersebut, terdapat pula tantangan besar terkait pengelolaan dampak lingkungan. Proyek pembangunan skala besar seperti IKN harus menghadapi isu deforestasi, degradasi lahan, serta potensi pencemaran yang dapat mengganggu ekosistem. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bersama investor telah menyusun rencana mitigasi lingkungan yang komprehensif. Rencana tersebut mencakup penanaman kembali hutan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta penerapan standar bangunan hijau yang telah mendapatkan sertifikasi internasional. Keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Komitmen untuk menjaga kelestarian alam sejalan dengan percepatan pembangunan menjadi tantangan tersendiri, mengingat besarnya skala proyek IKN. Para ahli lingkungan mengingatkan agar pembangunan tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Sebagai salah satu investor utama di proyek IKN, Prabowo Subianto telah membuka jalan bagi partisipasi sektor swasta yang lebih luas. Keterlibatan investor swasta dianggap krusial untuk menyediakan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Dengan adanya investasi langsung dari figur yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak di dunia bisnis, proyek IKN diharapkan akan mendapatkan dorongan yang signifikan dalam hal efisiensi dan inovasi. Investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, telah menunjukkan minat yang besar terhadap proyek IKN. Kerjasama strategis antara pemerintah dan sektor swasta dipandang sebagai model pembangunan yang mampu mengakselerasi realisasi visi nasional. Beberapa perusahaan besar telah menyiapkan rencana investasi untuk berbagai aspek pembangunan, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan infrastruktur transportasi. Modal yang disuntikan tidak hanya akan mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dorongan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan pengetahuan manajerial. Dalam konteks ini, pernyataan Prabowo bahwa dirinya sebagai pengusaha dan investor menegaskan bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dapat berjalan seiring, asalkan dikelola dengan transparansi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas diharapkan mampu memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada kemajuan bangsa. Menyongsong masa depan IKN, terdapat berbagai kesiapan dan tantangan yang harus dihadapi. Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya harus dapat terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem transportasi dan komunikasi yang modern. Pemerintah bersama para kontraktor dan konsultan telah menyusun jadwal kerja yang agresif,
dengan target penyelesaian beberapa tahap pembangunan sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang. Tidak hanya itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama. Program pelatihan, rekrutmen tenaga ahli, dan kerjasama dengan institusi pendidikan di dalam dan luar negeri diharapkan dapat menciptakan tim kerja yang kompeten dan siap menghadapi dinamika proyek berskala nasional. Tantangan administrasi dan birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam proyek-proyek besar juga tengah diatasi dengan reformasi sistematis, guna mempercepat pengambilan keputusan dan efisiensi pelaksanaan proyek. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran dan pendanaan. Dengan skala investasi yang mencapai triliunan rupiah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah telah mengumumkan rencana pembentukan badan pengawas khusus yang akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan digunakan secara tepat dan efisien. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, serta memastikan bahwa proyek IKN dapat terrealisasi sesuai dengan target waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Tak dapat dipungkiri bahwa proyek IKN Nusantara telah mencuri perhatian masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Warga di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sekitarnya menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap peluang ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Banyak di antara mereka berharap proyek IKN dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran terkait dampak sosial yang mungkin timbul, seperti perubahan drastis dalam struktur masyarakat dan kemungkinan terjadinya konflik antara pendatang dan masyarakat asli. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah setempat bersama dengan tim pembangunan IKN telah melakukan berbagai pendekatan komunikasi publik dan konsultasi dengan masyarakat. Forum-forum diskusi, seminar, serta lokakarya telah digelar guna menyosialisasikan manfaat dan tantangan proyek, sehingga setiap pihak dapat berperan aktif dalam menyukseskan transformasi wilayah tersebut. Pengamat sosial mencatat bahwa keberhasilan proyek IKN tidak hanya diukur dari segi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari seberapa baik integrasi sosial dan budaya dapat dijaga. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat vital untuk menjembatani aspirasi masyarakat lokal dengan visi pembangunan nasional. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif diyakini akan menghasilkan dampak sosial yang positif dan harmonis, sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Secara ekonomi, proyek IKN Nusantara diproyeksikan akan membawa transformasi besar bagi kawasan Kalimantan Timur dan sekitarnya. Investasi besar-besaran yang masuk diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang modern dan terintegrasi akan membuka akses baru bagi distribusi barang dan jasa, serta mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas ekonomi di wilayah timur. Para ekonom menyatakan bahwa keberhasilan IKN akan memiliki efek multiplier yang signifikan. Pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti pariwisata, teknologi informasi, dan industri kreatif diyakini akan meningkat seiring dengan masuknya investasi dan berkembangnya infrastruktur. Selain itu, IKN diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah global. Transformasi wilayah yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural. Pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan standar hidup, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata merupakan beberapa manfaat jangka panjang yang diharapkan dapat tercipta dari proyek ini. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi simbol modernisasi pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak revitalisasi ekonomi daerah yang selama ini kurang berkembang. Dalam era digital saat ini, integrasi teknologi menjadi kunci utama dalam setiap proyek pembangunan besar. IKN Nusantara dirancang dengan konsep Smart City, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan kota. Sistem transportasi pintar, pengelolaan sampah otomatis, serta pemantauan kualitas udara dan air secara real-time merupakan beberapa inovasi yang direncanakan untuk diterapkan. Prabowo Subianto, yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha, meyakini bahwa inovasi teknologi akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam manajemen kota. Investasi pada infrastruktur digital tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan sistem digital yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi birokrasi, mempercepat respon pemerintah terhadap permasalahan warga, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Selain itu, penerapan konsep Smart City ini juga berfokus pada aspek keberlanjutan. Penggunaan energi terbarukan, sistem pendingin alami, dan desain bangunan hemat energi menjadi prioritas utama dalam perencanaan IKN. Integrasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diharapkan dapat menciptakan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Keberhasilan proyek IKN Nusantara tidak lepas dari peran kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan guna memperlancar investasi dan mengatasi hambatan birokrasi. Salah satunya adalah penyederhanaan perizinan dan penataan ulang regulasi yang selama ini dianggap menjadi kendala utama dalam proyek-proyek besar. Regulasi baru yang diberlakukan diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Selain itu, adanya badan pengawas khusus yang bekerja sama dengan lembaga internasional memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan. Kebijakan fiskal yang mendukung, termasuk insentif pajak dan kemudahan akses pembiayaan, juga turut menjadi pendorong utama percepatan proyek. Para ahli hukum dan ekonomi menyatakan bahwa sinergi antara regulasi yang progresif dan kebijakan investasi yang inovatif akan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, IKN bukan hanya menjadi proyek infrastruktur semata, melainkan sebuah reformasi sistemik yang berupaya mengubah paradigma birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Di kancah internasional, proyek IKN Nusantara telah menarik perhatian banyak negara dan lembaga keuangan global. Investor asing melihat potensi besar dalam proyek ambisius ini, terutama karena lokasinya yang strategis di kawasan Asia Pasifik dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang stabil. Keterlibatan investor internasional diyakini akan membawa teknologi dan inovasi baru yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Beberapa lembaga internasional bahkan telah menyatakan dukungannya terhadap proyek IKN dengan menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat. Forum-forum internasional yang membahas isu Smart City dan pembangunan berkelanjutan telah menempatkan IKN sebagai salah satu contoh model kota masa depan yang patut ditiru. Harapan global terhadap keberhasilan IKN mencerminkan optimisme bahwa Indonesia dapat menjadi pionir dalam mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan keberlanjutan dalam pembangunan kota besar. Dalam konteks geopolitik, keberhasilan IKN juga dianggap sebagai simbol kebangkitan Indonesia di mata dunia. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi, IKN diharapkan dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang modern dan progresif. Kesuksesan proyek ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, tetapi juga membuka peluang kerjasama strategis dengan berbagai negara yang memiliki visi serupa dalam pembangunan kota pintar. Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN Nusantara merupakan momentum bersejarah bagi Indonesia. Dengan peran ganda sebagai pemimpin dan investor, Prabowo telah menegaskan bahwa proyek IKN bukan sekadar wacana, melainkan sebuah agenda prioritas yang harus direalisasikan dengan penuh dedikasi dan integritas. Visi yang diusung, modernisasi, keberlanjutan, dan pemerataan pembangunan, menjadi pilar utama yang akan mendasari setiap langkah strategis ke depan. Perjalanan menuju realisasi IKN tentu tidak akan mudah. Berbagai tantangan, mulai dari aspek birokrasi, pendanaan, hingga pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, harus dihadapi dengan kebijakan yang tegas dan sinergi semua pihak. Namun, optimisme yang ditanamkan melalui pernyataan Prabowo dan dukungan berbagai pemangku kepentingan memberikan harapan besar bahwa IKN akan menjadi cikal bakal transformasi besar bagi bangsa. Bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Timur, proyek IKN adalah lambang perubahan yang dapat membawa angin segar dalam berbagai sektor kehidupan. Dari peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi, dampak positif yang diharapkan dari IKN diyakini akan melahirkan generasi baru yang lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, tantangan yang ada menjadi pendorong agar setiap kebijakan dan inovasi yang diterapkan senantiasa berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Dalam beberapa bulan mendatang, momentum politik menjelang pelantikan Prabowo pada 20 Oktober akan menjadi titik balik yang menentukan arah kebijakan nasional. Tekad untuk menyelesaikan proyek IKN sejalan dengan semangat untuk membawa Indonesia menuju era baru yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta,
dan masyarakat, diharapkan IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga lambang kebangkitan bangsa yang utuh. Melalui berbagai upaya strategis dan kolaboratif, pembangunan IKN diharapkan akan menghasilkan sebuah kota yang cerdas, ramah lingkungan, dan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen Prabowo Subianto yang kini semakin menguat, baik sebagai pemimpin maupun investor, memberikan pesan tegas bahwa setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik harus ditempuh dengan semangat inovasi, transparansi, dan integritas tinggi. Dengan demikian, proyek IKN Nusantara bukan hanya soal pembangunan fisik semata, melainkan juga tentang menciptakan fondasi baru bagi Indonesia agar dapat bersaing di kancah global dengan kebijakan yang progresif dan berbasis pada nilai-nilai keberlanjutan. Semangat dan tekad yang telah ditunjukkan oleh Prabowo beserta seluruh pemangku kepentingan diharapkan akan menginspirasi generasi mendatang untuk terus berinovasi dan membangun negeri dengan penuh dedikasi.